Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang saat ini. Tidak lupa lagi kita selalu berselawat kepada beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ketika kita berselawat kelak di yaumil akhir nanti. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadari. Panggilan sehari-hari dipanggil Dari atau Ri. Saya lahir di Lampung pada 12 Desember 1998. Latar belakang pendidikan saya atau sekolah, saya sekolah pertama SD di SDN 01 Bindu, Kota Bumi, Lampung Utara. Ketika lulus SD, saya melanjut ke sekolah MTS. MTS itu sekolahnya bernama MTS Madarijul Ulum Bindu, Kota Bumi, Lampung Utara. Lalu setelah lulus dari MTS, saya melanjut ke pondok pesantren karena orang tua tidak menyetujui saya untuk sekolah umum karena banyak sekali problem sih dari orang tua. Mungkin dari seorang laki-laki ya seringkali berantem kayak gimana gitu. Jadi orang tua berpikirnya seperti itu. Maka saya dimasukkan ke pondok pesantren Darul Khair, nama pondok pesantrennya. Dan di pondok pesantren itu pun saya banyak pengalaman yang saya miliki, yang saya dapat. Karena selain mendalami ilmu agama di pondok pesantren, itu juga mendalami ilmu-ilmu kayak umum seperti organisasi, eskul dan lain sebagainya. Pengalaman yang saya dapat itu yang berkesan menurut saya adalah organisasi. Kenapa? Karena di dalam pondok pesantren Darul Khair itu ada 2 organisasi. Kalau di umum kan OSIS, terus kayak pramuka. Kalau di pondok pesantren Darul Khair itu dia namanya ISDA, singkatan dari Ikatan Santri Darul Khair. Nah, ketika saya ikut organisasi ISDA itu, saya sebagai bagian keamanan. Sorry ya, agak grogi sedikit, mungkin karena kelelahan mungkin. Jadi saya di bagian keamanan itu ya, saya mungkin mengamankan kayak santri-santri yang keluar masuk terus gak izin. Nah, itu tugas dari bagian keamanan. Terus bagi santri yang melanggar seperti membawa handphone, itu di pondok pesantren itu tidak diperbolehkan untuk membawa handphone atau laptop, karena di sana sudah ada tempat khusus jika ingin berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat-kerabat yang lain. Nah, terus organisasi yang kedua yaitu koordinator gerakan pramuka. Nah, saya di situ sebagai sekretaris. Nah, sekretaris koordinator gerakan pramuka itu ya saya tugasnya ya mencatat kayak surat menyurat, terus bikin proposal, terus ya terakhir ya laporan pekerjaan, laporan kalau disebut di pondok itu LPJ namanya, laporan pertanggungjawaban. Nah, itu tugas terakhir sekretaris koordinator gerakan pramuka di pondok pesantren Darul Khair. Lanjut, pengalaman yang berkesan lagi yaitu setiap santri atau siswa yang sudah mau lulus setelah ujian nasional ya, kalau misalnya di umum, setelah ujian nasional itu kita diharuskan untuk amaliyah tadris.
Kalau dalam bahasa Indonesia itu mengajar. Mengajar, ya mengajarnya itu ke adik-adik kelas kita, ke santri-santri yang kelas 1 sama kelas 3. Kelas 3 MTS maksudnya. Nah, ketika itu ya pengalaman yang berkesan ialah menggunakan bahasa Arab dari awal masuk kelas hingga keluar kelas menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya, jika teman-teman ingin lebih kenal saya, jadi teman-teman bisa lihat sosial media saya nih, seperti Instagram dan Facebook. Teman-teman bisa lihat kegiatan saya sehari-hari, terus pokoknya sehari-hari lah tentang saya bisa lihat di Instagram atau Facebook. Instagram saya Hadari 369. Jangan lupa follow ya, ntar saya follow balik lagi. Oke. Terus Facebook saya beda namanya. Facebook saya namanya Uwais Al-Qarni. Bisa lihat ya, Uwais Al-Qarni. Selain saya mahasiswa aktif di Universitas Pamulang, saya juga aktif di dunia bisnis jualan sih, yang berlokasi di Villa Dago Tol. Pasti teman-teman penasaran, saya jualan apa coba? Saya jualan kuliner, yaitu jualan bakso. Ya mungkin dari kalangan bawah sampai atas ya. Yang namanya bakso itu pasti semua udah pada tahu lah, udah pada mencoba. Nah, jika teman-teman ingin merasakan atau mencoba bakso saya, teman-teman bisa mencobalah masuk ke Villa Dago Tol. Perumahan Villa Dago sorry. Maksudnya perumahan Villa Dago Tol. Searching aja sih di Google ya. Di depan toko Sembiring. Nah, di situ saya berjualan. Banyak sih macamnya, bukan hanya bakso urat, bakso telur, tapi ada bakso yamin, bakso indomie, bakso yamin pedas, terus bakso tetelan. Banyak lah masih. Nah, dan sekarang ini lagi pandemi dan PPKM nih. Jadi teman-teman nggak bisa keluar nih. Jika teman-teman ingin mencoba atau ingin merasakan bakso buatan dari saya, teman-teman bisa datang ke lokasi. Lokasinya Villa Dago Tol, Tangerang Selatan. Persis di toko Sembiring. Nah, searching aja di Google toko Sembiring. Nah, teman-teman bisa tahu tuh di depannya ada jualan saya, bakso Aparin. Nah, karena sekarang lagi pandemi, teman-teman nggak bisa keluar kan. Apalagi sekarang ada peraturan lagi nih, PPKM. Mungkin agak ribet ya untuk keluar rumah mungkin. Teman-teman bisa pesan melalui online. Melalui online itu teman-teman bisa pesan lewat Gojek, mitra Gojek nih. Saya bukan sponsor nih. Ini hanya usaha saya ada di mitra Gojek. Jadi saya membawa nama Gojek. Nah, petunjuknya nih kita samping ini ya. Jadi tinggal buka aplikasi Gojek. Nah, di situ ada pencarian tuh. Nah, cari nama baksonya, bakso urat Aparin. Nah, ketika di situ teman-teman banyak tuh variannya. Ada bakso telur, ada bakso campur, ada bakso yamin, ada bakso yamin indomie pedas, ada bakso yamin indomie goreng pedas, dan banyak. Teman-teman bisa merasakan tuh. Nah, dan selain saya berjualan, saya juga ada bisnis kecil-kecilan nih. Karena sekarang lagi bukan viral ding. Lagi rame di media sosial, lagi rame di kalangan artis mungkin, yaitu cupang. Nah, saya bukan menjual cupangnya, tapi saya menjual peralatan cupangnya. Saya menjual seperti buat peternak cupang nih, kayak toples, terus akuarium, dan makanan-makanan cupangnya.
Jadi jika teman ada keinginan untuk memelihara atau menernak ikan cupang, teman-teman bisa langsung WA saya apa lewat Facebook saya, lewat inbox atau di IG ya. Teman-teman bisa pesan aja di situ. Soalnya saya memasarkan produk itu produk lagi bukan produk apa? Alat-alat cupang itu melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Teman-teman bisa lihat aja di story-story saya. Pasti adalah peralatan yang misalnya teman-teman mau mencoba untuk memelihara cupang atau membudidayakan. Apalagi ya? Mungkin saya harus minum dulu nih karena udah kelamaan ngomong. Ikan sejenak. Ini bukan sponsor ya, ini cuman ada di meja doang nih. Jadi saya, udahlah minum aja lah yang ada. Selanjutnya motivasi saya adalah ijhad wala taksal wala takun ghafilan farna damatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguh dan jangan bermalas-malas dan jangan pula lengah. Karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas. Mungkin cukup sekian perkenalan diri saya dan aktivitas saya sehari-hari, terus produk yang saya jual dan sebagainya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.